Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141, diikuti. Saat Feng Ling meninggalkan penginapan dengan kaki gemetar, Su Min pergi ke pemilik penginapan dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin diganggu kecuali itu adalah sesuatu yang paling penting atau untuk makanan. Orang-orang yang ingin merekrutku untuk menjelaskan bahwa aku hanya berada di kota untuk waktu yang singkat. Aku akan segera pergi, desah Su Min putus asa. Dia meninggalkan pemilik penginapan itu dan sekali lagi menghilang menaiki tangga dan memasuki ruangan tempat Cao Cao dan Ye Ling menunggunya. Sambil menghela nafas berat, Su Min akhirnya duduk dan santai. Dia langsung tertidur lelap di tempat tidur. Dia telah dihantui begitu lama, melakukan perjalanan melalui zona bahaya, dan akhirnya mencapai tempat di mana dia bisa dianggap aman. Sementara Su Min tidur, Cao Cao dan Ye Ling memposisikan diri mereka tepat di samping tempat tidurnya, seluruh tubuh mereka waspada dan waspada, sehingga mereka bisa melindunginya. Malam berlalu, dan fajar menyingsing. Su Min bangkit bersama matahari. Dia merasa jauh lebih santai sekarang daripada sejak waktu yang sangat lama. Tubuhnya tidak lagi tegang, otot-ototnya tidak lagi kencang. Pikirannya jernih, dan matanya bersinar terang. Dia tidur nyenyak sepanjang malam, dan tidak ada yang terjadi. Dia tidak lebih berbahaya daripada rata-rata orang saat ini atau bahkan kurang karena kekuatannya jauh di atas pembudidaya biasa. Saat dia bangun, dia memerintahkan para pelayan untuk mandi air hangat. Segera para pelayan membawakan bak kayu dan air hangat untuknya bersama dengan makanan untuknya, Cao Cao dan Ye Ling. Su Min pergi mandi sementara kedua binatang itu mulai berpesta dengan domba panggang dan makanan lezat lainnya yang telah diletakkan di atas meja. Baik Cao Cao dan Ye Ling adalah binatang yang agak besar, jadi mereka makan banyak daging. Namun, bagi Su Min, tidak masalah berapa banyak emas yang harus dia keluarkan jika dia harus menghabiskan semuanya, maka dia akan melakukannya. Yang terpenting adalah teman-temannya bahagia. Dia tidak memiliki keluarga lagi, yang dia miliki hanyalah dua binatang buas ini, dan dia menyayangi mereka seperti seorang kakak laki-laki dengan adik-adiknya. Pemandian memungkinkan Su Min yang cuaca buruk dan berdebu akhirnya menjadi bersih dan segar. Dia merasa jauh lebih baik sesudahnya. Senang, dia pergi keluar untuk mendapatkan makanan. Hidup itu baik, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Kita akan meninggalkan kota ini dalam beberapa hari, dia mengumumkan kepada dua binatang yang telah selesai makan. Mereka sekarang berbaring diam, mencoba mencerna makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Kita perlu menemukan cara untuk sampai ke kota Ricu. Dari sana aku bisa pergi ke kota Honghe dan kembali ke lembah tempat keluarga Song berada. Kamu ingin pergi ke kota Ricu dulu? Cao Cao bertanya bingung, apakah karena kamu merindukan gadis Meilin itu? Jika kamu merindukannya maka tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu, tetapi apakah akan membuatmu lebih sulit untuk pergi lagi? Sebaliknya, aku katakan kita harus langsung ke kota Honghe dan dari sana ke keluarga Song. Su Min terdiam beberapa saat sambil memikirkan apa yang dikatakan Cao Cao. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati dengan keluarga Song. Ada kemungkinan aku tidak akan kembali setelah pergi. Aku ingin melihat Meilin untuk terakhir kalinya sebelum itu, desahnya. Cao Cao, yang awalnya menentangnya, menahan lidahnya dan menganggukkan kepalanya. Dalam perjalanan, aku juga ingin mengunjungi orang tuaku, katanya sambil menghela nafas, aku berutang selamat tinggal pada mereka, desah Cao Cao, dan Su Min mengangguk setuju. Di kota Honghe, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada tuanku. Jelas, kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang kita sayangi. Sudah bertahun-tahun sejak saya terakhir di keluarga Song, saya tidak tahu seberapa kuat kepala keluarga telah menjadi, dan saya tidak tahu seberapa kuat tuan muda mereka juga. Meskipun dia tidak terlalu berbakat, dia masih bisa menaikkan peringkatnya dengan cepat dengan mengandalkan pil obat. Dia bahkan mungkin menjadi masalah yang harus kalian tangani.
Cao Cao dan Ye Ling terdiam. Setelah beberapa saat, singa itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku meninggalkan rumahku untuk mengikutimu. Bahkan jika aku akhirnya pergi ke kuburan bersamamu, biarlah. Kita bersaudara dan tetap bersatu. Kita akan melakukannya, pergi dan ucapkan selamat tinggal, dan kemudian kita tidak akan menyesal saat kita berperang melawan keluarga Zhong. Kami akan menjadi cahaya yang menyala-nyala yang tidak bisa padam. Kata Cao Cao. Su Min tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar telah menemukan saudara-saudaranya. Dia merasa jauh lebih baik setelah mendengar apa yang dikatakan kedua temannya. Baiklah, mari kita cari peta dan mencari tahu bagaimana tepatnya kita harus pergi ke kota Ricu, kata Su Min. Dia berdiri dan meninggalkan penginapan diikuti oleh Cao Cao dan Ye Ling yang besar. Begitu dia memasuki kota, dia dikelilingi oleh sekelompok ahli. Para ahli ini semuanya adalah bintang ketujuh dari peringkat prajurit. Agak mencengangkan bahwa ada orang yang bisa mengumpulkan begitu banyak ahli dengan peringkat setinggi itu. Untungnya, Su Min telah melawan banyak ahli sebelumnya, dan dia tidak khawatir harus menghadapi mereka semua. Apalagi sekarang karena dia memiliki Cao Cao dan Ye Ling di sisinya, tapi suasana hatinya semakin masam. Bisakah mereka tidak meninggalkannya sendirian? Sekelompok ahli terus mengikutinya di sekelilingnya. Tidak ada yang mengambil tindakan, jadi Su Min mengabaikan mereka, tetapi Su Min menjadi semakin kesal seiring berjalannya waktu bersama mereka. Ayo kita pergi ke Guild Tentara Bayaran, Su Min memutuskan. Bersama-sama ketiganya pergi ke Serikat Tentara Bayaran di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Su Min membeli peta dan menghabiskan waktu lama untuk melihatnya sebelum dia menghela nafas dan menggosok pelipisnya. Guru yang terhormat, saya menghargai bahwa Anda membantu saya melarikan diri, tetapi apakah Anda harus mengirim saya ke antah berantah? Su Min memang jauh dari perbatasan reruntuhan dewa, tapi dia juga sangat jauh dari yang lainnya. Dia berada di tengah pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota Ricu. Mendesah dalam-dalam, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan perjalanan melalui pegunungan terlebih dahulu, kemudian melakukan perjalanan melalui berbagai daerah dan akhirnya mencapai kota Ricu. Dari sana perjalanannya akan mudah, tetapi sampai saat itu dia harus melakukan perjalanan melalui zona bahaya yang telah ditandai di peta. Zona bahaya ini tidak berbahaya baginya, tetapi berbahaya bagi karavan karena itu adalah tanah tak bertuan di mana bandit berkuasa dan hukum terus-menerus dilanggar. Menghela nafas lagi, Su Min mengangkat kepalanya dan mengangguk kepada orang di Serikat Tentara Bayaran sebelum dia meninggalkan serikat dan mulai kembali ke penginapan. Kita juga bisa membeli perbekalan sekarang dan segera meninggalkan kota, akhirnya dia berkata dengan jengkel. Dia masih merasa dikepung kemanapun dia pergi, dan itu mulai benar-benar mengganggunya, tetapi dia juga tahu lebih baik daripada mulai berperang dengan penguasa kota ini. Cao Cao dan Ye Ling hanya mengangkat bahu, membiarkan Su Min memutuskan sendiri apa yang ingin dia lakukan. Dia adalah pemimpin kelompok mereka, jadi dia membuat keputusan tentang apa yang akan terjadi. Maaf teman-teman, aku tahu kalian menikmati hidup di penginapan, tapi terus-terusan diamati seperti ini membuatku tidak bisa santai, jelas Su Min. Seketika, Cao Cao dan Ye Ling berbicara bersamaan, berseru, ini bukan salahmu. Karena manusia lemah itu tertarik padamu, mereka berani merusak relaksasi kita. Cao Cao kesal dengan manusia ini, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah mendesis dan mengeluh. Kalau begitu, mari kita ubah arah kita, Su Min memutuskan. Dia pergi untuk membeli semua perbekalan yang mereka perlukan. Meskipun mungkin untuk berburu binatang buas di alam liar, daging binatang itu terasa paling enak dengan bumbu, dan dia juga membutuhkan kebutuhan lainnya. Saat dia selesai membeli semua barang, dia kembali ke penginapan sekali lagi untuk melihat apakah dia berutang sesuatu kepada mereka. Lagi pula, dia telah menyebabkan mereka menyembelih beberapa hewan untuk memberi makan kedua saudara binatang buasnya, dan dia juga telah meminta banyak kerja keras dari mereka. Namun, pemilik penginapan menolak untuk menerima lebih banyak emas. Su Min tidak punya pilihan lain selain menerimanya dan pergi sekali lagi. Saat dia berdiri di luar penginapan, dia membuka peta sekali lagi dan mulai melihatnya.
Dia mengingat jalan yang harus dia ambil dan setelah melipatnya dengan rapi sekali lagi meletakkannya di gudang penyimpanan. Setelah semua ini, Su Min dan saudara-saudara buasnya meninggalkan kota. Saat dia meninggalkan kota, orang-orang yang mengikutinya berhenti. Mereka tidak langsung bubar tetapi tetap di gerbang sampai Su Min sudah lama menghilang dari pandangan mereka. Mereka kemudian kembali ke rumah besar tempat mereka berasal untuk memberitahu tuan mereka bahwa ahli tak dikenal itu telah meninggalkan kota mereka. Meninggalkan kota, Su Min menemukan dirinya berada di jalur gunung. Itu tidak dapat dianggap sebagai jalan yang sebenarnya karena tidak diaspal, tetapi tidak pernah kurang diperdagangkan. Kafilah pindah ke dan dari kota. Sekelompok tentara bayaran dapat dilihat di mana-mana saat mereka pergi berburu binatang ajaib, dan pelancong acak juga berjalan menuju kota. Su Min berbaur dengan kerumunan. Dia sekali lagi menekan tingkat kultivasinya untuk tampil sebagai prajurit bintang 6, dan 2 binatang buas di sisinya telah ditempatkan di tas sehingga mereka tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Su Min tidak pernah tahu siapa yang mungkin mengikutinya dari reruntuhan keabadian. Akibatnya, dia ingin menyembunyikan identitas aslinya sebanyak mungkin. Bepergian melalui pegunungan sama sekali bukan hal yang sulit. Pada siang hari, Su Min akan berjalan di jalanan, ketika hari mulai gelap, dia akan memasuki hutan, melepaskan Cao Cao dan Yeling, berburu makanan dan bersantai. Keesokan harinya dia sekali lagi akan menempatkan binatang buas itu di tas giok dan melintasi jalan yang dipenuhi orang. Semakin jauh dia dari kota, semakin sedikit orang yang dia lihat. Mereka telah melewati banyak desa kecil. Banyak pelancong dan tentara bayaran tidak pernah melakukan perjalanan lebih jauh dari yang seharusnya. Satu-satunya perusahaan perjalanan yang ditemukan Su Min sekarang adalah karavan besar yang bergerak melintasi lanskap. Su Min merasa aneh bahwa begitu banyak karavan berani menghadapi segala macam bahaya untuk mencapai kota terpencil seperti itu. Yang lebih mencengangkan menurutnya adalah betapa kayanya kota yang dipindahkan itu. Namun, setelah melakukan sedikit riset dan percakapan dengan beberapa penjaga karavan, dia menemukan bahwa kota itu terkenal dengan senjatanya. Senjata dari kota itu digunakan di seluruh kerajaan, mereka dihormati sebagai kualitas terbaik. Besi yang terbuat dari pedang berasal langsung dari pegunungan di bawah mereka. Bab 142, Zona Bahaya. Anak muda, mengapa kamu tidak bepergian bersama kami? Sebuah suara kasar bertanya pada Su Min. Su Min sekali lagi mendekati karavan yang sama untuk mengumpulkan informasi. Jika Anda bepergian dengan kami akan memberi Anda makanan dan tempat tinggal, di samping sejumlah uang sebagai hadiah. Satu-satunya hal yang kami minta adalah Anda membantu kami jika kami harus bertemu dengan beberapa bandit di jalan. Namun, dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan bandit kecil di sepanjang jalan. Su Min mempertimbangkan tawaran itu, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, katanya dengan sopan, tapi aku sedang terburu-buru. Aku khawatir bepergian bersama karavan hanya akan memperlambatku. Kenyataannya, dia tidak mau membiarkan Cao Cao dan Yeling tinggal di tas giok terlalu lama atau membiarkan mereka bergabung dengan karavan. Opsi selanjutnya hanya akan menarik perhatian pada dirinya sendiri. Mendengar jawaban itu, pria kekar yang ditawari posisi itu secara mengejutkan tak jadi tersinggung. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu. Kalau begitu, saya berharap semoga sukses dalam usaha Anda di masa depan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bergabung dengan kami di Blood Ridge Dojo. Kami biasanya mencari nafkah dengan menjaga karavan sehingga Anda dapat menemukan anggota dojo kami di banyak kota yang berbeda. Aku akan mengingat ini, kata Su Min sambil tersenyum. Dia melambai pada pria yang lebih tua sebelum dia mulai bergerak menuju tanah luas di depan mereka. Pemandangannya datar sejauh mata memandang. Tidak ada pohon, dan satu-satunya vegetasi adalah beberapa jenis rumput dan semak di sana-sini. Penyergapan tidak mungkin berhasil di negeri ini, tetapi para bandit tidak perlu menyergap. Sebaliknya, mereka akan mengendarai binatang ajaib mereka dan bergegas menuju karavan, bertarung sesuka hati dan mencuri semua harta yang bisa mereka dapatkan. Beberapa dari mereka akan meminta persentase jarahan dan sebagai imbalannya tidak memperjuangkan cara untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan anggota. Penggarap dapat memilih untuk menjadi bandit,
dan karena kelompok bandit berkelahi satu sama lain, mereka membutuhkan semua tenaga yang bisa mereka peroleh. Karavan akan bertemu bandit di sepanjang jalan, meskipun mereka hanya menimbulkan sedikit ancaman bagi Sumin, dia tidak mau mengungkapkan kekuatannya kecuali dia harus melakukannya. Jika dia memang harus mengungkapkan kekuatannya, dia lebih memilih untuk tidak meninggalkan saksi. Namun, jika dia bepergian dengan karavan, banyak yang akan menyadari kekuatannya yang luar biasa. Alasan lain untuk tidak bergabung dengan karavan persis seperti yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak sabar untuk melihat Mei Lin lagi, dan dia tidak sabar untuk membalas dendam. Dia tidak punya waktu untuk bepergian dengan kecepatan karavan. Satu-satunya alasan dia lambat beberapa hari ini adalah untuk mendapatkan informasi dari karavan yang dia ikuti baru-baru ini. Namun, sekarang, dia memiliki semua informasi yang dia butuhkan. Sudah waktunya dia mempercepat gerakannya. Sebagai seorang kultivator, bergerak dengan kecepatan tinggi adalah mungkin. Pertimbangkan kecepatan Master Sumin dan seberapa cepat dia membawanya ke seluruh negeri hanya dalam sekejap. Tindakan ini menunjukkan kecepatan gila dewa. Meskipun Sumin masih bukan seorang immortal, dia mampu bergerak dengan kecepatan yang sama sekali tidak kalah dengan prajurit bintang 8 lainnya. Setelah meninggalkan karavan, dia berhenti menekan basis kultivasinya, dengan demikian, meningkatkan kecepatannya yang seperti angin. Sekarang dia bisa bergerak secepat angin, Sumin mengizinkan Cao Cao dan Ye Ling bepergian bersamanya. Meskipun dia akan lebih cepat jika dia bepergian sendiri karena kekuatannya lebih besar dari kedua binatang itu, dia tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang senang tinggal di dalam tas giok. Meskipun dia sangat ingin membalas dendam, dia tidak begitu sabar sehingga dia akan mengorbankan kesejahteraan temannya. Sekarang dengan kecepatan Sumin yang meningkat, lanskap yang luas dilalui dengan cepat. Mereka melihat tanda-tanda karavan di sana-sini. Mereka juga melihat tanda-tanda medan perang. Kafilah yang rusak tersebar di daerah itu, dan kerangka tergeletak di tanah. Sumin bahkan tidak memperhatikan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah pergi ke kota Richu. Dia melakukan perjalanan melalui inti dari zona bahaya, inti tempat tinggal kelompok bandit terkuat. Bepergian melalui inti ini adalah cara tercepat untuk mencapai sisi lain dari zona bahaya. Meskipun demikian, untuk melakukan itu, seseorang harus memiliki kelompok pelindung yang sangat kuat. Aku gagal untuk percaya bahwa kelompok bandit memiliki dewa yang bersekutu dengan mereka, kata Su Min sambil terkekeh sambil terus maju. Selama tidak ada dewa, maka Su Min merasa bahwa dia akan aman. Bahkan jika mereka adalah sekelompok orang yang menyerang, maka dia dapat mengandalkan pedangnya untuk menyerap energi dan terus-menerus mengisi kembali ki yang dia habiskan. Selain itu, dia memiliki afinitas unsur dan energi spiritual. Ketiga kekuatan ini bercampur bersama sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di bawah peringkat immortal. Dewa, di sisi lain, tidak begitu mudah untuk dihadapi. Namun, Su Min sangat meragukan bahwa immortal yang terhormat akan menurunkan diri mereka menjadi bandit karena mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jika pemimpin bandit benar-benar menjadi dewa, dia bisa membawa kelompok banditnya dari zona bahaya dan masuk ke salah satu kota besar untuk menciptakan hegemon yang orang lain tidak berani memandang rendah. Faksi seperti itu akan jauh lebih aman dan makmur daripada menjadi bandit. Yah, kita akan mendapat masalah jika kamu berurusan dengan seluruh kelompok bandit, kata Ye Ling. Meskipun kamu dapat memulihkan energi saat bertarung, kamu akan menerima luka jika 1000 ahli melemparkan diri ke arahmu pada saat yang bersamaan. Dan meskipun kau tidak akan kehabisan energi, kau masih akan mengalami luka, dan luka ini akan bertambah semakin lama pertarungan berlanjut. Pada akhirnya, mereka mungkin bisa mengalahkan kita, kata Cao Cao sambil menghela nafas. Jangan lupa bahwa baik Ye Ling maupun aku tidak mampu memulihkan energi kami. Kami mungkin akan mati lebih cepat darimu. Bahkan jika kami dapat bersaing dengan kelompok bandit, akan sangat dihargai jika kami tidak melakukan transaksi apapun dengan mereka. Su Min terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Memang benar akan membutuhkan waktu ekstra untuk berurusan dengan bandit, tetapi saat ini dia tidak mau membuang waktu ekstra jika dia bisa menghindarinya dengan cara apapun yang memungkinkan. Merasa bahwa Su Min tidak akan mencari masalah,
baik Cao Cao maupun Ye Ling merasa lega. Tak satu pun dari mereka memiliki pedang ajaib seperti Su Min, juga tidak memiliki jenis energi lain selain energi inti binatang buas mereka sendiri. Selain itu, peringkat mereka juga tidak setinggi Su Min. Dalam sebuah konfrontasi, kedua monster itu akan menjadi mata rantai terlemah dan kemungkinan besar akan menjadi yang pertama terbunuh di pihak Su Min. Karena Su Min menganggap binatang buas sebagai saudaranya dan mengetahui bahwa mereka tidak merasa aman menghadapi pasukan bandit, dia bahkan lebih fokus untuk menghindari mereka dengan cara apapun. Mereka telah menerjang segala macam bahaya bersama-sama. Selain itu, mereka tidak ragu untuk bergabung dengannya dalam usahanya untuk membalas dendam. Kami akan mencoba untuk menghindari para bandit, kata Su Min sambil tersenyum sambil mengeluarkan peta, tetapi untuk melakukannya, kami harus meninggalkan jalan. Para bandit tidak dapat menyergap dimanapun kecuali apa yang saya asumsikan area yang mereka patroli. Jika mereka menemukan kita, mereka akan menganggap kita sebagai pilihan mudah karena kita sedikit seperti kita, jelas Su Min sambil mengamati peta dan sekitarnya. Merenung sejenak, dia lari dari jalan berdebu yang telah mereka lalui sejauh ini dan memasuki hutan belantara yang tak berujung. Segera menjadi tidak mungkin untuk melihat mereka dari jalan karena mereka telah melakukan perjalanan semakin dalam ke daerah zona bahaya. Su Min menjauh dari jalan untuk memastikan bahwa kelompok bandit yang berpatroli tidak memiliki cara untuk menemukannya. Dia tidak lagi melihat tanda-tanda manusia, hanya beberapa vegetasi yang jarang. Bersama-sama manusia dan dua binatang bergerak melalui sarang bandit. Hati-hati. Su Min tiba-tiba memperingatkan dengan suara rendah dan menghentikan langkahnya. Cepat, sembunyi di tas giok. Perintahnya pada Cao Cao dan Ye Ling. Mereka melakukan persis seperti yang diminta Su Min. Su Min seharusnya bisa melarikan diri dari bandit manapun yang dia temui, dan kedua binatang itu sadar bahwa mereka akan menyeretnya ke bawah. Satu-satunya pilihan mereka adalah tidak terlihat dan tidak menimbulkan masalah. Kamu di sana, berhenti. Sebuah suara bergema melalui hutan belantara yang datar. Su Min terhenti. Basis kultivasinya tidak ditekan kali ini, dan dia bergerak dengan kecepatan tercepatnya. Namun demikian, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang cukup berani untuk mencoba dan menghentikannya. Di dalam tas giok, Cao Cao dan Ye Ling menghela nafas. Mereka telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak melawan para bandit dan malah melarikan diri, tetapi sekarang dia telah berhenti. Meskipun mereka menghela nafas, mereka juga tersenyum. Mereka tahu seperti apa Su Min, dan mereka tidak menginginkannya dengan cara lain. Mari kita lihat apakah dia akan melawan para bandit, atau apakah mereka bisa dibujuk dengan kata-kata, kata Cao Cao kepada Ye Ling yang menganggukkan kepalanya. Bersama-sama kedua binatang itu baru saja duduk di tas dan menunggu Su Min sekali lagi mengeluarkan mereka. Mereka tidak ragu bahwa dia akan baik-baik saja. Meskipun mereka telah memperingatkannya sebelumnya, mereka benar-benar tidak berpikir bahwa Su Min akan kalah. Mereka memiliki kepercayaan penuh dan tak tergoyahkan padanya. Siapa ini? Su Min bertanya. Dia tidak ramah atau bermusuhan. Dia tidak tahu tujuan siapapun yang mendekatinya, dan dia tidak mau memusuhi siapapun yang dia temui. Juga, itu tidak terdengar seperti sekelompok bandit. Jika ada sekelompok bandit yang muncul, maka tidak mungkin Su Min tidak memperhatikan mereka. Meskipun demikian, entah bagaimana orang ini mampu mendekati Su Min tanpa disadari oleh Su Min. Itu sendiri merupakan prestasi yang agak ajaib. Saya Lei Shen, suara itu berbicara, muncul di kejauhan. Meskipun dia jauh, Su Min masih bisa mendengar suara itu dengan jelas dan mengerti bahwa Lei Shen ini sama sekali bukan lawan yang mudah. Sambil mengerutkan kening, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Haruskah dia melawan orang ini jika dia terbukti bermusuhan, atau haruskah dia mempertahankan kekuatannya dan melarikan diri? Melihat sosok itu, mata Su Min membelalak. Dia tidak mengenakan pakaian lusuh seperti bandit. Bahkan, dia mengenakan baju besi. Meskipun armor ini kotor karena melewati gurun ini, kualitasnya bagus. Kamu tidak terlihat seperti bandit, komentarnya tanpa malu-malu. Tertegun saat melihat Su Min, yang mengerutkan kening lagi. Itu karena aku tidak, katanya lugas. Pria itu menggaruk dagunya dan sepertinya sedang berpikir keras. Aku mengerti, katanya ragu-ragu.
Aku telah ditugaskan untuk membersihkan area ini dari para bandit. Tapi siapa sangka bahwa orang pertama yang kutemui bukanlah seorang bandit. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Mungkin kamu mencoba menipuku. Apakah kamu pernah mencuri sebelumnya? Su Min terkejut dengan pertanyaan itu. Tiba-tiba dia teringat waktunya di lembah abadi. Menggaruk kepalanya, dia bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.